Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Hidayat dengan NIM 18060503 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B4 2018. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Media Pembelajaran Materi Bumi dan Alam Semesta dengan menggunakan video pembelajaran berbasis model talking stick untuk meningkatkan kemampuan pemahaman IPA kelas 3 di sekolah dasar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya. Pembimbing 1 yaitu Bapak Deden Herdiana Altaptajani MPD dan pembimbing 2 Bapak Ruli Setiadi MPD. Adapun daftar isi yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, subjek dan lokasi penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Nah, kenapa sih saya ingin melakukan penelitian ini tentang pemahaman pembelajaran IPA, materi bumi dan alam semesta? Karena permasalahan mengenai pemahaman pembelajaran IPA, materi bumi dan alam semesta, rata-rata guru saat menyampaikan materi hanya menggunakan buku pelajaran saja, tidak menggunakan media pembelajaran lain. Guru pun belum menggunakan media berbasis teknologi. Nah, menurut Blom, Radika et al. 2018, pemahaman dapat berarti kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan dalam bentuk lain yang mudah dipahaminya, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya. Nah, sedangkan faktanya saat siswa belajar hanya menggunakan buku pelajaran saja, siswa jadi kurang mengerti apa yang disampaikan, apalagi materi bumi dan alam semesta. Dalam penelitian ini, saya akan melakukan pengembangan video pembelajaran berbasis model talking stick untuk meningkatkan pemahaman kemampuan pembelajaran IPA, materi bumi dan alam semesta di kelas 3 sekolah dasar. Rumusan masalah terdapat 3. Yang pertama, bagaimana pengembangan media video pembelajaran materi bumi dan alam semesta untuk meningkatkan IPA kelas 3 sekolah dasar. Lalu yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman siswa dengan penggunaan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan pembelajaran IPA materi bumi dan alam semesta pada siswa kelas 3. Lalu yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media video pembelajaran bumi dan alam semesta untuk meningkatkan pemahaman IPA siswa kelas 3 sekolah dasar. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, mengetahui pengembangan video pembelajaran bumi dan alam semesta untuk meningkatkan pemahaman IPA siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui peningkatan pemahaman IPA materi bumi dan alam semesta dengan menggunakan model pembelajaran talking stick pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Lalu yang ketiga adalah mengetahui respon siswa terhadap media video pembelajaran bumi dan alam semesta untuk meningkatkan pemahaman IPA siswa kelas 3 sekolah dasar. Metode penelitian yang saya gunakan di dalam skripsi ini adalah Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono 2021, metode penelitian R&D adalah cara ilmiah untuk peneliti merancang, memproduksi, dan menguji validasi produk yang telah dihasilkan. Prosedur penelitian ini mengacu pada model Borg and Gall yang telah melalui tahap penyederhanaan. Seharusnya model Borg and Gall ini ada 10 tahapan, tapi karena keterbatasan waktu dan juga biaya, peneliti menyederhanakannya menjadi 4 saja. Yang pertama yaitu tahap penelitian dan pengumpulan data, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pengembangan produk, dan yang keempat adalah tahap validasi dan uji coba. Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan di skripsi ini adalah yang pertama observasi keadaan di kelas, bagaimana keadaan di kelas ketika guru belum menerapkan media video pembelajaran berbasis talking stick ini. Dan yang kedua, wawancara. Sebelum melakukan penelitian,
peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada guru kelas 3. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan, dan bagaimana respon siswa dalam pembelajaran sebelum menggunakan media pembelajaran. Dan setelah melaksanakan penelitian pun, peneliti melakukan wawancara kepada guru bagaimana peningkatan atau hasil setelah dilaksanakannya media video pembelajaran berbasis model talking stick. Lalu yang ketiga, angket. Angket digunakan saat memvalidasi media pembelajaran. Nah, angket diberikan kepada validator untuk memvalidasi hasil video pembelajaran sebelum diberikan kepada siswa. Lalu angket juga diberikan kepada guru sebelum video digunakan oleh siswa. Dan angket pun diberikan kepada siswa setelah siswa menonton video pembelajaran yang sudah peneliti siapkan. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa deskripsi. Jadi data ini digunakan untuk validasi produk berupa kritik dan saran. Yang kedua, data kuantitatif yaitu data yang berupa perhitungan atau perumusan angka. Data ini diperoleh dari skor, angket, penilaian validator, guru, dan siswa. Nah, di sini data kuantitatif yang diperoleh dari responden melalui angket dengan skala Likert. Dengan skala Likert dengan 5 pilihan yang berupa angka yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. 5 itu adalah skor sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, 2 kurang baik, dan 1 tidak baik. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 SD yang berjumlah 15 siswa. Lokasi penelitian di sekolah dasar yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian yang pertama, pengembangan media video pembelajaran. Pengembangan ini melalui 4 tahapan penelitian menurut model Brock and Gale. Yang pertama yaitu tahap penelitian dan pengumpulan data. Tahap ini dilakukan studi pendahuluan berupa observasi untuk mengumpulkan informasi awal. Jadi yang pertama kali peneliti lakukan adalah observasi di kelas melalui wawancara kepada guru kelas 3 dan menelaah buku teks pelajaran IPA yang digunakan di sekolah itu buku teks pembelajaran apa. Ternyata buku yang digunakan untuk pelajaran IPA itu buku tematik. Hasil wawancara dengan guru kelas 3 bahwa proses pembelajaran berlangsung, siswa masih kesulitan dalam menerima materi yang membuat siswa itu tidak terlalu paham dan mudah bosan saat mendengarkan guru menjelaskan materi. Hal ini terlihat saat peneliti mengobservasi kegiatan siswa yang kadang asik sendiri bermain dengan temannya saat guru menjelaskan. Yang kedua adalah tahapan perencanaan. Setelah melakukan studi pendahuluan dan mendapatkan informasi sebagai langkah awal, lalu peneliti melakukan tahap perencanaan dalam mendesain atau merancang media pembelajaran. Dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama penentuan ide dulu yang berkaitan dengan topik. Yang kedua, pembuatan konsep video pembelajaran. Yang ketiga, melakukan riset berkaitan dengan ide yang sudah ditentukan. Yang keempat, membuat storyboard. Dan yang kelima, menentukan jenis video animasi. Lalu yang ketiga, ada tahap pengembangan format produk. Pada tahap ini, pengembangan media pembelajaran dari storyboard kemudian dikembangkan menjadi produk yang sesungguhnya. Kegiatan pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan bahan dalam pembuatan media pembelajaran, misalnya gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, rekaman, suara, dan animasi. Lalu yang keempat ada tahap validasi dan uji coba. Tahap validasi media dilakukan agar video pembelajaran yang dikembangkan dapat diketahui kelayakannya. Lalu yang kedua, hasil validasi. Nah, sebelum melakukan uji coba, video pembelajaran yang dikembangkan divalidasi terlebih dahulu oleh
validator, yaitu kepala sekolah, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kritik dan saran agar video pembelajaran yang dikembangkan menjadi produk yang berkualitas. Setelah melakukan validasi dan validator diberi angket oleh peneliti, hasilnya rata-rata skor adalah 3,83 atau jika dipresentasikan sebanyak 76%. Artinya media video pembelajaran ini sudah layak, tapi harus melakukan revisi terlebih dahulu. Ada beberapa revisi yang harus direvisi oleh peneliti sebelum media pembelajaran disajikan kepada siswa kelas 3. Dan setelah melakukan validasi kepada validator, peneliti pun melakukan validasi kepada guru kelas 3 sekolah dasar. Nah, setelah guru kelas 3 diberi angket juga oleh peneliti, lalu hasil skor rata-ratanya adalah 4,3 dan jika dipresentasikan menjadi 86%. Artinya setelah divalidasi sudah layak untuk ditayangkan kepada siswa-siswi di kelas 3 SD. Lalu yang ketiga ada respon siswa. Peneliti memberikan angket respon siswa untuk mengetahui informasi mengenai tanggapan siswa terhadap video pembelajaran berbasis model talking stick yang dikembangkan. Dari angket yang sudah disebarkan, peneliti mendapatkan hasil bahwa siswa mudah memahami video pembelajaran berbasis model talking stick. Berdasarkan angket, rata-rata skor mencapai 93%, yang artinya siswa sangat menyukai, sangat tertarik dengan media pembelajaran yang peneliti kembangkan. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pengembangan media video pembelajaran materi bumi dan alam semesta, terbukti sangat baik digunakan oleh siswa dalam upaya memahami materi. Karena melalui video pembelajaran didukung oleh visualisasi dan audio, sehingga anak lebih tertarik lagi. Dan yang kedua, model pembelajaran talking stick sangat efektif digunakan di kelas 3 SD karena dapat membangkitkan semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, siswa sangat merespon positif. Hal ini ditunjukkan dengan motivasi dan semangat siswa yang mengalami peningkatan. Berdasarkan angket, respon siswa mencapai persentase 93%.